Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini dari Intan Sofiatul Fariha dari Prodi Studi Agama-Agama IAIN Kediri dengan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Di sini saya bersama Bapak Kaprodi dengan nama Dr. Muhammad Arif MA dengan alamat rumah di Sukomoro, Nganjuk dan tempat tanggal lahirnya di Nganjuk. Tanggal 5 bulan 7 tahun 1968. Riwayat pendidikan Bapak Arif ini S1 IAIN Sunan Ampel atau IAIN Kediri di tahun 1992, S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2002, dan S3 UIN Sunan Ampel lulus tahun 2012. Bapak Arif ini sebagai Kaprodi Studi Agama-Agama IAIN Kediri tahun 2018 sampai 2022. Dan di sini mari kita berkenalan dengan Pak Arif lebih dalam dan tentang studi agama-agama. Monggo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, sekarang kita mau mengulas lebih lanjut lagi tentang studi agama-agama. Ya. Monggo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kalau kita bicara prodi studi agama-agama, tentu tidak lepas dengan berdirinya lembaga ini yang hari ini kita lihat bersama-sama, yaitu IAIN Kediri. Secara historis, IAIN Kediri itu didirikan oleh para tokoh agama, para kiai, diantaranya adalah Kiai Sulaiman, ada Kiai Makros Ali Lirboyo, dan beberapa yang lain, yang itu didirikan atau ide itu berangkat dari tahun 1960. Dari kesepakatan itu maka berdirilah yang paling awal adalah Sekolah Persiapan IAIN, itu tahun 1962. Terus berikutnya, 2 tahun berikutnya turun SK tentang IAIN Kediri, Fakultas Usuluddin, jurusannya adalah Perbandingan Agama. Itu awal mula IAIN berdiri di Kediri ini. Jadi kita pahami bahwa IAIN itu berdiri memang atas ide para tokoh agama, para kiai dulu. Dan salah satu contohnya adalah IAIN Kediri ini. Dan didirikan dalam rangka untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang dulu diperoleh dari pesantren. Menurut para kiai perlu dikembangkan dengan adanya perguruan tinggi agama Islam. Kemudian perbandingan agama dulu prodi itu karena ada peraturan baru tahun 2018 itu berubah menjadi prodi studi agama-agama. Itu SK Dirjen Pendidikan Islam tahun 2018. Maka dari perbandingan agama menjadi prodi studi agama-agama. Sedangkan visi misinya, visi dari prodi SA adalah menjadikan prodi yang unggul dalam penyelenggaraan dan pengembangan studi agama-agama dan sosial keagamaan yang berbasis kearifan lokal yang di level nasional dan internasional. Sehingga visi itu menjadi nyawa, menjadi substansi dari prodi studi agama-agama. Berikutnya misi yang harus dilakukan karena visinya seperti itu, maka menyesuaikan tentu. Yang pertama adalah pelaksanaan adalah pengembangan di bidang pendidikan yang terkait dengan studi agama-agama. Yang perlu saya sampaikan bahwa studi agama-agama ini memiliki profil lulusan yang hari ini
era globalisasi ini sangat dibutuhkan. Yang pertama profilnya adalah bahwa lulusan dari prodi studi agama-agama ini nanti diharapkan yang pertama adalah jadi penyuluh agama Islam. Di dalam penyuluh itu juga berkaitan dengan agama-agama lain tentu itu. Namun demikian, lulusan dari SA ini sudah statusnya nanti menjadi penyuluh agama Islam. Yang biasanya memang terkait dengan agama-agama lain. Yang di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur, tentu itu yang paling banyak berperan adalah penyuluh agama Islam. Yang lain biasanya ya bersama-sama begitu. Kemudian yang berikutnya, profil dari lulusan SAA adalah menjadikan nanti sebagai peneliti, peneliti di bidang studi agama. Itu yang nanti profil lulusannya. Dan profil lulusan itu ada profil utama dan profil tambahan. Yang dua tadi merupakan profil utama. Profil tambahannya nanti menjadi penggiat FKUB, menjadi bisa pendidik. Pendidik nanti bidangnya adalah apa itu akidah Islam bidangnya. Kemudian bisa nanti adalah bagian dari penyelesaian solusi konflik dan sebagainya. Itu yang secara ideal harus diperjuangkan di prodi studi agama-agama. Dan di prodi studi agama-agama ini memang ya akhirnya mengikuti perkembangan ya, perkembangan yang ada. Dan hari ini yang paling harus diselesaikan adalah bagaimana menyatukan kondisi bangsa kita yang memang berbeda-beda dari suku, ras, agama, dan keyakinan agar tetap menjadi sebuah bangsa di bawah naungan NKRI. Dan ini memang terkait dengan visi misi dan profil lulusan dari SA itu sendiri. Dan terkait perkuliahan, di SA ini kalau dihitung SKS itu mencapai 150 SKS. Yang kalau mau dirinci, yang 40 itu SKS yang bersifat institusional, jadi kurikulum tingkat IAIN. Kemudian yang 20 itu tingkat fakultas, berarti yang ada di kekhususan dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Yang spesial kurikulum terkait dengan SAA itu ada 90 SKS. Itu semuanya kalau dihitung, mulai dari awal sampai selesai skripsi, mencapai jumlah SKS seperti itu. Kemudian di SAA, karena ini juga target ya, target yang harus dikejar itu diprioritaskan semester 8 harus selesai. Ditekankan mulai tahun ini sudah sebenarnya, tahun ini. Dan ke depan semakin diperkuat bagaimana upaya itu didukung semua pihak, terutama para mahasiswa juga memahami itu, bagaimana kuliah itu ya syukur-syukur lebih cepat, semester 8 sudah harus selesai. Gimana caranya? Tentu harus disiplin perkuliahan, tiap semester harus beres. Semester 1 misalkan harus lulus semua. Gimana agar lulus semua dan lainnya terbaik? Tentu ada upaya ya, ada upaya-upaya yang harus dikerjakan, dilakukan agar bisa tercapai tiap semester lulus. Kemudian ada semangat minimal IP itu 3,5. Itu target dan itu sebuah upaya dan tanggung jawab harus diselesaikan, direalisasikan. Untuk itu pada kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa dua hal tersebut, satu tepat waktu, ya, usahakan semester 8 sudah wisuda, kemudian IP minimal 3,5. Gimana caranya? Tentu di proses perkuliahan nanti
bisa saling sharing, saling kerjasama. Mungkin kalau perlu konsultasi ke saya siap. Kemudian di dalam mencapai IP 3,5 tentu harus sesuai dengan kualitas ya, kualitas. Bagaimana caranya? Ya harus tentu aktif membaca, aktif diskusi, sering ikut acara-acara pertemuan ilmiah, acara diskusi, seminar, dan seterusnya. Yang hari ini lebih mudah karena sering dilakukan dengan daring atau online. Karena sikon hari ini memang harus seperti itu, dan itu memang jadi aturan dari Kementerian Agama. Bahkan dari tingkat Presiden mengharuskan itu karena menjaga kondisi agar kita sehat dan aman dari ancaman virus corona yang hari ini memang melanda seluruh dunia. Pak, kalau untuk mata kuliah khusus itu apa ada ya di studi agama? Bisa dijelaskan kepada maba-maba mahasiswa baru? Ya, terima kasih. Jadi mata kuliah khusus itu nanti terkait dengan profil lulusan tambahan. Itu yang harus diambil, dan itu memang terkait dengan disiplin ilmu, misalkan harus terkait dengan tadi pendidik, kemudian nanti penggiat FKUB, nanti apa mata kuliah yang harus sesuai ke situ dibutuhkan ketika nanti harus memilih itu, dan memang harus seperti itu nanti, karena yang kita lihat, mohon maaf ini teman-teman mahasiswa bisa lihat, di FKUB itu tingkatnya provinsi. Jadi kalau Jawa Timur nanti beda dengan Jawa Tengah, karena itu berdasarkan surat atau SK dari atau peraturan gubernur Pergub. Itu kalau kita lihat banyak atau mayoritas dari ketua FKUB itu ya, itu bukan lulusan di bidangnya, mohon maaf ya, harusnya bidangnya atau dia lulusan dari perbedaan agama atau sekarang SAA. Mengapa? Karena memang isinya, tugasnya adalah bagaimana bisa berkomunikasi seluruh agama dengan perayaan yang ada di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Nah, ini bagian dari mata kuliah yang di dalamnya mata kuliah pilihan, yang itu sesuai dengan tadi profil lulusan tambahan tadi. Kalau profil lulusan utama otomatis itu harus mata kuliah yang memang wajib dipenuhi itu, wajib dipenuhi. Nah, untuk mendukung itu maka ada mata kuliah pilihan seperti itu. Iya. Untuk mahasiswa baru, kalau mungkin belum tahu FKUB itu apa, FKUB itu Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kita itu aktivis, harus giat, jadi harus semangat untuk lulusan SAA untuk bisa jadi penggiat-penggiat seperti itu. Terus untuk prestasi, Pak, prestasi lulusan SAA atau... Oh iya, yang saya lihat, saya ini lulusan Kediri, dan saya S1 saya juga dulu perbandingan agama. Contoh yang pertama harusnya saya kan, jadi saya juga bisa jadi hari ini seperti ini. Dan dulu memang saya nggak pernah juga pengen terus punya harapan harus jadi PNS atau dosen, enggak. Intinya mencari ilmu itu bagaimana berkualitas. Barang siapa yang berkualitas, nanti dimanapun insya Allah dibutuhkan dan akan bisa hidup berdamaian dengan yang lain. Bahasanya mampu bersaing, ya, kompetitif. Sesuai dengan Quran yang mungkin sudah hafal semuanya, yang itu ayat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Hati-hati yang harus dipahami utul ilma. Ilmu itu pemberian dari Allah. Maka menurut Imam Ghazali, kalau kita mencari ilmu itu harus bersih lahir dan batin. Bahkan banyak riyadhah, karena apa? Ilmu itu diberi oleh Allah. Bukan kita merasa bisa dengan usaha kita sendiri, tidak. Usaha manusia itu sebagai upaya bersifat makhluk, penentunya tetap Allah SWT. Ini harus melekat pada diri mahasiswa IAIN, khususnya mohon maaf karena bila saya SAA, saya di SAA. Kalau saya nanti ngomong prodi yang lain, dimarahi yang duwe prodi. Nah, ini terkait dengan tugas. Itu. Dan ini sebuah keyakinan yang harus diamalkan.
Jangan hanya dibaca saja ayat itu. Diamalkan, diyakini terus diamalkan. Bagaimana kita mencari ilmu. Jangan waktu mencari ilmu sudah membayangkan jadi apa, bahkan sudah berpikir gaji dan sebagainya. Wah, nanti akan salah metode. Ya kita ikuti apa yang diajarkan Islam, syariat Islam. Insya Allah itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu apa ya? Terlalu bahasa saya terlalu qadariyah ya, jangan. Ya, nanti malah keliru ketika secara pemikiran qadariyah dia merasa bisa sendiri, mampu ini dan itu, ternyata di akhir nggak cocok dengan yang dituju, bisa urusan psikis nanti, seperti itu. Iya. Terus biasanya anak-anak itu biasanya gini Pak, apa? Katanya kalau di SAA itu ke Pak, apa kayak kok apa gimana gitu loh, kok padahal itu kan kita belajar tentang agama-agama lain, biasanya kan berpikiran seperti itu. Gimana motivasi biar anak ini tidak berpikiran seperti itu? Ya, begini, mengapa perbedaan agama ini atau SAA yang hari ini dibutuhkan? Ya, sudah banyak atau sering terjadi juga pemikiran, wes SAA atau perbedaan agama dulu katakanlah enggak ada manfaatnya, ditutup saja. Itu enggak, karena memang inti dari keilmuan itu bagaimana kita menghargai orang lain. Itu sebenarnya. Kita misalkan mohon maaf bisa di bidang KPI, bisa di bidang IAT, bisa di bidang tarbiyah, syariat dan yang lain itu. Yang paling pertama kita gunakan adalah apa yang kita miliki itu menjadi manfaat orang lain dan menghargai orang lain. Jadi tidak eksklusif begitu. Dan motivasi SAA itu studi agama-agama. Mengapa belajar ke agama lain atau mungkin bahkan aliran kepercayaan itu dipelajari dan diteliti? Mengapa? Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Islam itu agama yang paling benar. Kita mengetahui atau belajar agama lain atau aliran kepercayaan di luar ajaran Islam atau syariat Islam dalam rangka semakin menguatkan, semakin mengetahui kebenaran Islam. Kalau kita ngomong Islam benar tapi kita nggak tahu agama lain, ya sudah baik tapi akan lebih baik, lebih pas ketika kita ngomong Islam yang paling benar, ternyata kita paham agama lain. Nah, ini akan terukur secara kemanusiaan, secara rasional, bahkan secara keyakinan. Oh, ternyata sangat benar ya Islam itu sesuai dengan ajaran Islam. Setelah kita juga melihat agama lain yang kita pelajari itu, ya kita tidak harus menyalahkan agama lain, tapi membenarkan agama kita, agama Islam. Ini jangan salah, terutama mahasiswa baru. Kita pakai prinsip agree in disagreement. Setuju dalam perbedaan. Meski berbeda dengan orang lain, kita tetap menghormati, menghargai. Karena memang manusia diciptakan tidak bisa hidup sendiri. Gak bisa. Dan di Quran sudah jelas. Bahwa memang Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dalam rangka lita'arofu. Terus siapa yang paling mulia? Ya jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Ketika mau berbuat baik, nggak perlu melihat orang lain berbuat baik atau tidak. Ketika kita mau jadi orang yang mutakin, yang mengamalkan Islam secara baik dan benar, nggak usah menyalahkan orang lain. Lakukan itu aja sudah bagus, sudah luar biasa. Tapi tetap menghargai orang lain yang berbeda, karena memang kita nggak bisa hidup sama, apalagi satu nggak bisa. Iya Pak. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa baru, kita juga ada agenda biasanya di hari-hari besar kita berkunjung-kunjung ya Pak di kayak di vihara, gereja dan tempat beribadah lain-lainnya. Jadi menarik sekali kalau kita sudah kenal, mendalami tentang studi agama-agama itu apa, kita bakal cinta ya Pak gitu nggak? Ya, betul. Semakin mencintai Islam karena Islam luar biasa, nggak ada bandingannya. Itu buktinya setelah kita pelajari agama lain dan kita berprinsip
khairun nasi anfa'uhum linas. Kepada siapa saja kita memberikan manfaat, bukan memberikan madharat, memberikan dampak negatif, tapi pengaruh positif. Itu. Sehingga yang paling baik ya khairukum, itu seperti tadi, khairun nas anfa'uhum linas. Itu yang prinsip di dalam studi agama-agama, dan memang itu yang sering kita dengar juga, rahmatal lil alamin. Ini prinsip yang ada di studi agama-agama. Iya. Sehingga tidak bertentangan dengan prodi manapun dan dengan siapapun. Iya, kita juga bisa langsung terjun langsung melihat apa itu tentang kerukunan beragama. Iya. Kita juga dijunjung tinggi tentang apa itu toleransi, kayak gitu ya, Iya. Pak. Ya, dan di Indonesia yang paling gampang kita melihat Gus Dur. Mohon maaf, saya promosi karena saya Gus Durian. Karena saya Ketua Gus Durian Nganjuk juga. Dan kebetulan memang sejak S1 saya di Prodi Studi Agama-Agama yang dulu perbandingan agama. Ini bukan promosi, tapi lihat aja, buktikan aja. Dan era globalisasi ini menunjukkan bagaimana ketika kita ingin bisa berkomunikasi dengan orang lain, harus bisa bersikap toleransi, menghargai orang lain. Iya. Terus untuk apakah ada lulusan yang gimana, Pak? Apa harus ada yang tepat waktu, ada iya. yang kayak gitu itu? Ya. Terkait lulusan dari SAA juga sebagian tepat waktu, semester 8 sudah wisuda. Iya. Dan itu memang harus dimotivasi. Saya kira sama ya. Tapi memang hari ini, mulai tahun ini, diperkuat motivasi itu bagaimana semester 8 selesai. Agar nanti peluang ke depan, karena hari ini betul-betul waktu itu sangat dihargai. Zaman, maaf, ini kalau perbedaan waktu, mungkin 10 tahun yang lalu, ini kalau terkait dengan waktu, untuk menjadi, ini satu peluang saja ya, bukan harus PNS enggak. Untuk jadi PNS, bisa sampai usia maksimal 40. Hari ini, atau 3 tahun yang lalu mulai, itu usia 35 itu maksimal. Nah ini bicara waktu. Maka kuliah juga begitu, harus melihat waktu itu. Selesai, 8 semester, syukur lebih cepat. Makin bagus itu. Karena peluang berikutnya bisa langsung nambah, misalnya ada yang ke pondok lagi. Saya punya teman lulus S1 ke tahfidz, program tahfidz juga selesai. Tahfidz, setelah itu kalau mau ingin S2, ya langsung S2. Peluang itu sekarang sangat banyak, beasiswa banyak sekali dibanding era-era saya dulu. Kemudian tentu tidak melarang misalkan yang mau menikah ya sudah waktunya nggak apa-apa. Tapi studi tidak bisa dihalangi dengan karena menikah. Itu saya kira sebuah kehidupan yang wajar. Seperti itu. Iya. Terus untuk dosen di IAIN, apalagi di Usuluddin itu kan banyak juga yang lulusan perbandingan agama juga ya, Pak? Iya. Seperti itu, dekan fakultas juga Bu Robing itu juga kan lulusan perbandingan agama. Yang lulusan perbandingan agama saya kira banyak. Pertama contohnya saya sendiri. Iya. Yang kedua di bawah saya di adik kelas itu Bu Robing Atun ada Pak Komarul Huda. Iya, itu dosen. Yang hari ini ada lagi Pak Tasmin. Iya. Banyak. Kemudian yang generasi berikutnya adalah Pak Mujab. Dan yang lain banyak. Iya. Banyak Pak, bahkan ada yang itu sudah dokter juga lulusan perbandingan agama. Dan yang lain banyak di luar. Jadi begini yang perlu saya sampaikan. Dulu ketika awalnya masih prodi atau jurusan perbandingan agama, kampus kita ini semuanya mahasiswa perbandingan agama. Iya. Nah ini karena sekarang sudah eranya memang harus banyak fakultas, ya yang ngikuti. Jadi jangan terkesan ada membuat paradigma bahwa SAA itu mesti sedikit, ya enggak itu sejarah mencatat sejarah menjadi bukti dan fakta bahwa dulu hanya satu jurusan perbandingan agama mahasiswanya banyak.
Dan lulusan sekarang udah merata, hampir Jawa Timur itu sekian banyak kepala KUA itu dari perbandingan agama. Iya, dari lulusan perbandingan agama. Dosen banyak di Surabaya, di Jember, di kemarin baru kakak kelas saya kemarin di Surakarta, ada yang di Semarang dan seterusnya. Ini saya nggak hafal juga, bahkan yang luar biasa. Ada atas tingkat saya dulu, lulusan perbandingan agama, jadi kepala lab kimia, sekarang di Surabaya masih ada. Mau telepon, mau komunikasi bisa. Gimana ceritanya? Ada yang punya CV besar dulu, ada. Aktivis juga. Dulu pernah ketika acara PPAK seperti ini, dulu ospek, dia datang, beri motivasi. Itu, ada adik kelasnya. Tanpa diundang dia datang, luar biasa. Ada yang banyak lah, yang jadi kepala desa, pimpinan daerah ada. Jadi untuk lulusan studi agama-agama ini banyak sekali mau ke mana, jadi dosen, jadi apa aja itu bisa gitu. Jadi buat adik-adik semua atau mahasiswa baru jangan kayak mikir, oh SAA nanti apa outputnya kemana ya kayak gitu. Kita itu banyak sekali outputnya gitu mau kemana. Terus untuk mahasiswa-mahasiswa baru semangat, kita belajar bareng di SAA dan bersama Bapak Muhammad Arif ini kita belajar di studi agama-agama itu. Terus untuk lebih lanjutnya bisa menghubungi Bapak Arif kalau lebih mau mengenal atau mau tanya-tanya lulusannya gimana atau apa itu bisa menghubungi Bapak Arif. Siap, insya Allah. Ya. Terus sudah apa mau lanjut lagi Pak, mau membahas? Saya kira nanti kalau terlalu banyak kurang menarik malah ya kan. Iya. Maka biar lebih kepo ya. Ada yang banyak tersimpan nanti biar ketemu saya, biar nanti langsung dialog dengan saya apa yang ditanyakan. Dan intinya satu, mari belajar di studi agama-agama dengan membekali diri dengan sungguh-sungguh kuliah, membekali diri dengan menciptakan kualitas pribadi kita masing-masing agar bisa kompetitif. Dengan satu niat mencari ilmu lillahi ta'ala, nanti jadi apa Allah yang akan mengatur. Itu yang penting. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari apa sih itu perbandingan agama atau studi agama-agama, tentang pengenalan lebih banyaknya lagi kita bisa berkomunikasi dengan saya bisa, dengan Bapak Arif ini juga bisa. Terus dari saya kalau ada kurang kata atau salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.